Sebagai informasi rekan-rekan media, rekrutmen ASN kita saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya ini, contoh ya. Ini adalah live score hasil tes di kantor BKN. Jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam, orang tua, keluarga, sanak saudara langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan oleh putra-putri kita. Sehingga live score ini menjamin adanya ketepatan, transparansi, dan juga tidak ada lagi joki untuk bisa membantu mereka. Kemarin sempat ditemukan, maka sekarang kita pasang 2 face recognition. Saat daftar kita pasang face recognition, saat mengerjakan soal di komputer masing-masing juga pakai face recognition. Waktu itu ditemukan ada joki. Ternyata waktu masuk pakai face recognition itu, ketika mengerjakan soal mereka ke toilet, yang masuk orangnya beda. Nah, sekarang begitu dengan face recognition ini akan lebih terjaga. Saya kira ini tidak ada lagi istilah titipan. Putranya Pak Kepala BKN saja yang membuat soal berapa kali tes? 2 kali juga. Banyak sekali putra-putra pejabat yang bikin soal juga nggak bisa diterima, karena memang ini pekerjaan soalnya memang sangat detail dan antara satu kanan kiri juga berbeda. Saya kira ini teman-teman sekalian, informasi terkait dengan penyelesaian ASN dan non ASN tahun 2024 yang ditunggu oleh banyak masyarakat. Sebelum tanya jawab, saya ingin sampaikan, pergi ke kebun petik alpukat, buahnya ranum masih diikat. Pengadaan ASN kian dekat, bulatkan tekad, satukan niat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, tadi saya Malaika dari Kompas TV. Tadi ada 71. Saya Malaika dari Kompas TV, Pak. Tadi ada 71.000 penempatan SDM di IKN. Itu untuk pos mana saja ya, Pak? Ada rinciannya kah? Dan masih soal IKN, kemarin Bapak menyinggung soal tunjangan khusus untuk pionir ASN di IKN dan akan dirapatin dulu sama Presiden. Udah ada update-annya kah, Pak? Lalu untuk mekanisme sewa atau beli rusun di IKN bagaimana dan berapa biayanya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya biasanya dikasih kertas sama Judan. Nah, pertama terkait formasi itu, jadi ini formasi untuk instansi pusat yang akan pindah ke IKN. Nah, formasinya macam-macam. Jadi misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, begitu juga Kementerian Dalam Negeri, dan ke seluruh kementerian yang lain, mereka kita minta mengusulkan formasi untuk ke IKN. Ini adalah fresh graduate. Jadi di samping mereka akan pindah pegawai yang sekarang sudah ada, sekaligus sekarang juga disiapkan formasi oleh Bapak Presiden, talenta-talenta multitasking, talenta-talenta digital untuk direkrut ke IKN. Kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tunjangan pionir. Mohon maaf, ini masih sedang dikaji. Kita sedang siapkan 2 opsi untuk dibawa di ratas, tetapi memang kemarin masih dilakukan pendalaman yang lain sehingga belum sempat dibahas di ratas. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi ini akan segera dibahas di ratas untuk menentukan tadi. Yang berikutnya, karena nanti di situ akan ada, selain IKN kan ada Pemdasus, pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara, dan seterusnya. Terkait hunian apartemen, ini hunian apartemen kita terus menunggu update yang terbaru berapa selesainya, sehingga nanti kita akan sesuaikan. Jadi pemerintah telah membuat beberapa opsi, mulai opsi 6.000, opsi 11.000, dan juga opsi 14.000. Yang kemarin saya sampaikan ketika opsi perpindahan ke IKN, termasuk jika hanya 47 tower selesai, itu nanti ada 47 tower untuk ASN dan TNI Polri, itu kurang lebih nanti akan ada, kalau ini yang jadi, kurang lebih 3.500-an yang akan bisa pindah. Jadi kita siapkan dengan beberapa skenario. Dengan demikian, progres persiapan pemindahan atau penugasan ASN yang di IKN, pemerintah telah menyiapkan dengan skenario yang cukup komprehensif. Sekali lagi nanti menunggu kesiapan terbaru dari hunian yang ada di IKN. Saya kira itu, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Oh ya, silakan Mbak, tadi yang di belakang. Iya. Baik, terima kasih. Saya kira menarik pertanyaannya. Jika sebelumnya itu soal kita hanya 100 ya, soal kita hanya 100. Kemudian banyak sekali usulan supaya untuk mendeteksi adanya calon ASN ini terpapar radikalisme dan lain-lain, maka tahun kemarin dan tahun ini jumlah soal kita 110. Nah, 10 soal itu telah dirumuskan oleh berbagai pakar untuk mendeteksi terkait dengan soal radikalisme. Tapi yang menarik adalah mandat dari Mensesnek kemarin dari Istana, mana soal ini tidak hanya mampu menseleksi ASN yang pintar saja, tapi bagaimana dia segera adaptif, kemudian mereka juga punya motivasi belajar tinggi, sehingga mereka ke depan bisa lebih tangguh, tetapi juga mereka talenta digitalnya memang kuat di situ. Dan patriotis kira-kira itu. Saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mbak tadi. Ya. Izin Pak, mau mendalami tadi yang soal tunjangan khusus, kan ada 2 opsi yang akan diserahkan ke Presiden. Boleh dijelasin lagi nggak opsinya tuh apa, dan kira-kira pertimbangan untuk memilih setiap opsinya itu seperti apa? Sama yang soal hunian di IKN, itu udah ada range-nya belum Pak? Tapi kira-kira harganya sekian, untuk eselon berapa, kategorinya juga seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, makasih. Kalau saya sampaikan di sini nggak perlu ratas dong. Jadi kita sudah siapkan 4 opsi, nanti kami sampaikan di ratas. Hasilnya aja nanti saya sampaikan kepada. Jadi ada 4 opsi yang kita siapin. Kemarin kita sudah diskusi, nanti mohon maaf saya sampaikan setelah di ratas, nanti saya sampaikan. Nah, terkait dengan apartemen itu tidak bayar, ya. Apartemen ini disiapkan oleh pemerintah. Yang pindah di tahap awal ini menurut saya banyak sekali dapat kelebihan. Pertama, apartemennya luasnya 98 meter persegi, view-nya bagus, titiknya strategis. Jadi yang pindah pertama dia akan mendapatkan fasilitas apartemennya bagus, luas, dan lokasinya strategis. Jadi view-nya itu 180 derajat lihat alam. Jadi ASN insya Allah lebih fresh di sana. Apalagi nanti di sana tidak ada lagi mobil yang bukan mobil listrik. Mbaknya punya mobil Mercy pun kalau nggak listrik nggak boleh masuk. Jadi di situ memang sangat segar, dan kemarin Pak Menteri PU lapor kepada Pak Presiden, jalannya itu kalau nggak salah akan ada 9 lajur ya, sehingga cukup besar, sehingga jalur itu selain untuk kegiatan di IKN itu direncanakan oleh Bapak Presiden setiap bulan akan ada festival budaya, sehingga bisa menjadi pertemuan kebudayaan nasional dan internasional di IKN. Dan kemarin progres terbaru dari Pak Mensesnek, di setiap apartemen di bawah segera akan ada sekolah-sekolah sebagai daya dukung bagi putra-putri ASN yang akan pindah, mulai TK, SD, SMP, SMA yang unggulan yang sedang segera dipersiapkan oleh pemerintah. Saya kira itu. Mendalami terkait permintaan dari Ombudsman. Tadi Bapak sempat menyebut ada recognition dan sebagainya. Kita tahu bahwa Ombudsman menyebut bahwa tidak ingin membuat proses CASN ini kemudian menjadi alat politik. Nah, apakah sudah ada caranya, mengingat memang biasanya kemudian saat kampanye dijadikan janji politik? Bisa nggak sih seorang calon kepala daerah kemudian menjanjikan itu, dan sistem bisa mencegah itu nggak? Seperti itu Pak. Iya. Saya kira Presiden kan sudah mengumumkan di Januari kemarin bahwa akan ada formasi 2,3 juta, udah jelas. Dan akan ada penyelesaian tenaga non ASN itu 1,7 juta. Dan kita juga sudah umumkan bahwa data non-ASN yang bisa diselesaikan adalah harus sudah masuk di database BKN. Yang tidak ada di database BKN tidak bisa diselesaikan. Jadi dikunci di situ. Mungkin teman-teman di Ombudsman mungkin sebagian belum mendapatkan informasi ini. Yang kedua adalah seluruh data yang masuk di BKN harus surat pertanggungjawaban mutlak kepala daerah. Memang dulu mungkin ya di daerah-daerah untuk pengangkatan tenaga non ASN ini kadang mereka dijanjikan, tapi sekarang kan udah nggak boleh lagi.
Sekarang tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non ASN. Ya, jika ada pengangkatan tenaga non ASN itu menyalahi undang-undang, menyalahi aturan. Sehingga para kepala daerah yang berjanji akan kampanye, mereka tidak bisa lagi ngangkat. Kecuali nanti, mereka yang meninggal, yang mengundurkan diri, itu bisa diisi, itu pun nanti prosesnya akan sangat ketat. Untuk seleksi CPNS tidak mungkin, tidak ada celah menurut saya. Karena semua masyarakat sekarang bisa mendaftar dan masyarakat bisa mengontrol siapa yang diterima dan mereka juga langsung bisa tahu hasil tes seleksi. KPK saja tes di tempat kami, begitu juga Akmil, kemudian Kemlu, para diplomat sekarang sangat ketat karena tesnya juga ikut di tempat kami. Begitu juga Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, yang tahun ini Kejaksaan Agung kita beri formasi cukup besar, yaitu 4